Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video-video sebelumnya kita telah mempelajari berbagai biomakromolekul penyusun tubuh makhluk hidup. Ada karbohidrat, ada protein, ada asam nukleat, dan yang terakhir ada lipid. Kita mengenal dan telah mempelajari berbagai makromolekul tersebut tersusun atas molekul-molekul yang lebih kecil. Molekul-molekul yang lebih kecil tersebut kemudian beringkatan melalui ikatan kimia tertentu, misalkan ikatan ester, ikatan fosfodiester, ikatan glikosidik, dan berbagai ikatan lain seperti ikatan hidrogen sehingga membentuk molekul yang lebih besar. Molekul-molekul yang lebih besar tersebut juga bisa berikatan lagi, misalkan adanya fosfolipid, lipid yang berikatan dengan gus-gus fosfat. Kemudian glikolipid yang kita pelajari di video karbohidrat. Ketika lipid berikatan dengan kelompok karbohidrat. Tentunya ikatan-ikatan antar molekul ini membutuhkan reaksi kimia. Sehingga menghasilkan ikatan kimia tertentu. Di waktu yang lain bisa saja juga ikatan-ikatan kimia ini harus diputus sehingga makromolekul atau molekul yang lebih besar dapat terpecah menjadi molekul yang lebih kecil. Dan itu juga termasuk ke dalam reaksi kimia. Dan di dalam biokimia atau di dalam biologi kita mengenal reaksi metabolisme. Reaksi-reaksi kimia yang terlibat di dalam tubuh makhluk hidup yang berperan untuk menjaga fungsi kehidupan makhluk hidup tersebut. Dan kalau kita belajar reaksi biokimia, kita akan mengenal istilah enzim. Enzim merupakan komponen penting di dalam tubuh makhluk hidup yang turut serta sebagai pemain utama, sebagai kunci metabolisme di dalam setiap sel di seluruh makhluk hidup dapat berjalan secara lancar dan optimal. Lalu apa itu enzim? Di video kali ini kita akan mengenal apa itu enzim, apa itu fungsi enzim, dan bagaimana prinsip dasar atau cara kerja enzim dalam menjalankan fungsinya. Oke, seperti yang saya katakan tadi, di dalam tubuh makhluk hidup, khususnya di dalam sel penyusun tubuh makhluk hidup, terdapat berbagai reaksi biokimia. Reaksi biokimia itu sendiri sebenarnya merupakan reaksi kimia. Secara sederhana kita bisa membuat bagan seperti ini. Misalkan di sini ada dua molekul AB. Kita anggap AB ini terdiri atas atom A dan atom B. Kemudian molekul yang kedua molekul CD. Tersusun atas dua atom yaitu atom C dan atom D. Ketika molekul AB dan molekul CD bereaksi, dia bisa saja menghasilkan dua molekul baru, yaitu AC dan BD. Ada perubahan ya. Nah, molekul-molekul yang di sisi kiri ini kita anggap sebagai reaktan. Dan ketika reaktan-reaktan ini bereaksi akan menghasilkan produk dari reaksi biokimia. Ini contoh sederhana reaksi biokimia atau reaksi kimia yang lainnya. Dan bisa saja ada kalanya ada dua molekul AB plus CD berubah menjadi ABCD. Atau sebaliknya, ABCD diubah menjadi dua molekul baru misalkan AD dan BC. Prinsipnya ketika sebelum reaksi, molekul-molekul yang terlibat di dalam reaksi tadi kita kenal sebagai reaktan. Dan molekul-molekul yang dihasilkan setelah reaksi terjadi kita kenal sebagai produk atau produk. Misalkan ini, kita memiliki sukrosa. Ingat ya, sukrosa itu merupakan disakarida, kelompok karbohidrat yang tersusun atas dua monosakarida. Nah, ketika sukrosa bereaksi dengan air, maka bisa saja hasilnya produknya adalah glukosa dan fruktosa. Jadinya sama seperti tadi, AB plus CD hasilnya adalah AC plus BD misalkan. Di sini ada dua molekul reaktan menghasilkan dua molekul reaktan yang baru. Sukrosa yang disakarida ketika bereaksi dengan air menghasilkan dua monosakarida, yaitu glukosa dan fruktosa. Nah, keberadaan enzim berperan dalam reaksi ini. Kita di sini melihat adanya sukrase.
Sukrase itu merupakan salah satu contoh enzim yang berperan mengkatalisis proses reaksi sukrosa yang merupakan disakarida dipecah menjadi 2 monosakarida. Jadinya fungsi utama sukrase adalah memecah sukrosa. Begitu ya. Ini merupakan fungsi utama dari enzim, yaitu berperan terlibat dalam reaksi kimia sehingga reaksi tersebut dapat berjalan lebih optimal, lebih lancar, dan sebenarnya enzim itu sendiri tidak terlibat di dalam reaksi itu sendiri. Dia tidak mengalami perubahan, dia hanya membantu. Kenapa harus dibantu? Oke, jawaban tersebut bisa kita lihat dari grafik ini. Misalkan kita kembali ke bagan seperti ini, AB plus CD yang merupakan reaktan ketika bereaksi menjadi AC plus BD. Kita bisa menggambarkan reaksi kimia di antara 2 molekul tersebut melalui grafik ini. Setiap reaksi kimia itu ya, pada umumnya itu membutuhkan atau melepaskan energi. Nah, di sini ketika AB dan CD ingin bereaksi menghasilkan AC dan BD, dia membutuhkan energi. Energinya harus diserap sehingga pada kondisi tertentu ketika energinya sudah cukup, dia baru bisa bereaksi sesuai dengan produk yang akan dihasilkan. Nah, energi yang dibutuhkan agar 2 molekul tadi dapat bereaksi kita kenal sebagai energi aktivasi. Ini simbolnya adalah EA. Energi tersebut harus dikumpulkan terlebih dahulu, harus diserap terlebih dahulu dari lingkungan sehingga kedua molekul ini berada pada kondisi transisi. Ketika reaktan-reaktan ini belum mencapai kondisi transisi, kedua reaktan ini tidak akan bereaksi menghasilkan produk. Nah, perubahan dari kondisi tadi ke kondisi transisi membutuhkan sejumlah energi yang kita kenal sebagai energi aktivasi. Secara alami sebetulnya reaktan itu menuju kondisi transisi itu tidak membutuhkan enzim. Secara alami mereka bisa melakukannya secara normal, secara mandiri. Namun karena pada umumnya reaksi kimia itu membutuhkan sejumlah energi yang besar, maka waktu yang dibutuhkan oleh molekul-molekul tersebut untuk mencapai kondisi transisi atau untuk memenuhi jumlah energi aktivasinya itu terlalu lama. Jadinya tanpa adanya enzim, maka reaksi AB dan CD menjadi AC dan BD itu bisa terjadi tapi waktunya butuh waktu yang sangat lama. Padahal kalau kita belajar biokimia, kalau kita belajar biologi khususnya metabolisme, reaksi biokimia di dalam sel kita itu harus terjadi sangat cepat. Karena dalam 1 detik saja ada berbagai macam reaksi biokimia yang harus dilakukan. Bila terlambat sepersekian detik akan membahayakan sel dan tubuh makhluk hidup itu sendiri. Keberadaan enzim dapat mempercepat molekul-molekul reaktan tadi mencapai kondisi transisinya. Loh kok bisa? Kenapa enzim mampu membantu reaktan menuju kondisi transisinya? Jawabannya bisa kita lihat di grafik ini. Dari grafik ini secara jelas dapat kita lihat. Enzim dapat mempercepat reaksi kimia karena enzim mampu menurunkan energi aktivasi. Di sini kita lihat ya, pada kondisi normal, kurva yang kita lihat adalah warna hitam. Kondisi transisinya di sini sehingga energi aktivasi yang dibutuhkan adalah sebanyak anak panah warna hitam ini. Namun, enzim yang mampu mempercepat reaksi kimia berperan dalam menurunkan energi aktivasi sehingga kurvanya kita lihat yang kurva merah ini, kondisi transisi tercapai pada titik ini. Alias dalam artian lain energi aktivasi yang dibutuhkan oleh molekul-molekul tadi untuk bereaksi menjadi menurun. Karena energi aktivasi yang dibutuhkan oleh molekul-molekul tadi berkurang,
Karena energi yang harus mereka serap untuk bereaksi menjadi berkurang, maka mereka lebih cepat mencapai kondisi transisi. Akibatnya karena sudah mencapai kondisi transisi, dia bisa melakukan reaksi sehingga menghasilkan produk. Itulah fungsi dari enzim dan mekanisme dasar enzim bekerja dalam mempercepat reaksi kimia dengan menurunkan energi aktivasi. Secara sederhana kita bisa merumuskan atau menuliskan bagaimana keterlibatan enzim dalam reaksi biokimia atau reaksi kimia pada umumnya. Tadi kita mengenal adanya reaktan. Nah, ketika kita mengenal enzim, reaktan tadi, molekul-molekul tadi yang belum bereaksi kita kenal sebagai substrat. Nah, substrat ini merupakan molekul yang akan berikatan dengan enzim. Ketika enzim dan substrat berikatan, mereka akan membentuk kompleks yang terdiri atas kedua hal tadi, yaitu enzim dan substrat. Jadinya enzim dan substrat menjadi satu. Kita kenal sebagai kompleks enzim substrat. Ini kurang kaya, mohon maaf. Nah, setelah membentuk kompleks enzim substrat, akan kemudian dilanjutkan terjadi reaksi kimia sehingga terbentuklah produk. Kemudian enzim itu dan produk tadi akan terlepas lagi. Di sini bisa kita lihat enzim itu ikut terlibat mempercepat reaksi kimia, namun enzimnya sendiri tidak mengalami perubahan di dalam reaksi tersebut. Itulah kehebatan dari enzim. Dia terlibat tetapi tidak mengalami perubahan. Dia hanya membantu. Misalkan lagi kita lihat contohnya di kerja sukrase tadi. Nah, sukrosa dan air ini merupakan substrat. Sukrasenya adalah enzim. Kemudian sukrase, kemudian sukrosa dan air akan membentuk kompleks. Ini sebetulnya sukrase dan sukrosa ya. Kemudian air, kemudian ketiga molekul ini membentuk kompleks yang terdiri atas sukrase, sukrosa dan air. Ketika kompleks tersebut terbentuk akan terjadi reaksi pemecahan sukrosa dengan bantuan air oleh enzim sukrase. Sehingga akan menghasilkan enzim sukrase dan dua produk yaitu glukosa dan sukrosa. Sekali lagi kita lihat sukrasenya tidak mengalami perubahan. Yang mengalami perubahan hanyalah substratnya. Yang awalnya sukrase dan air kemudian berubah menjadi glukosa dan sukrosa. Itulah kehebatan dari enzim. Secara alami bisa terjadi ini. Sukrosa tanpa bantuan dari sukrase, tanpa bantuan dari enzim, sukrosa itu dapat terpecah menjadi glukosa dan fruktosa. Tapi sekali lagi membutuhkan waktu yang amat sangat lama. Padahal reaksi ini harus dibutuhkan oleh sel. Dibutuhkan dalam waktu cepat. Sel butuh glukosa dan fruktosa dalam waktu cepat. Tanpa adanya enzim, reaksi ini berjalannya sangat amat lama. Sehingga sel itu nanti bisa mati terdahulu. Begitu ya. Nah, kemudian ini gambaran bagaimana kerja enzim dan substrat. Di sini bisa kita lihat molekul yang besar ini merupakan molekul enzim, sedangkan substratnya kecil. Nah, pada umumnya memang seperti ini, enzim itu memang lebih besar dari substrat. Ini contoh enzim heksokinase, warnanya biru ya. Nah, ketika terbentuk kompleks, substrat ini akan masuk ke daerah yang kita kenal sebagai active site, situs aktif dari enzim. Di sini kita mempelajari konsep baru, jadinya bagian dari enzim yang berperan dalam mengkatalisis reaksi biokimia dan berikatan dengan substrat adalah daerah active site atau situs aktif, sisi aktif. Inilah yang berperan dalam mempercepat reaksi kimia tadi. Substratnya nanti akan masuk ke sisi aktif sehingga membentuk kompleks enzim dan substrat seperti ini. Dan bisa kita lihat di sini ada perubahan pada molekul 3 dimensi dari enzim ini. Awalnya seperti ini, ketika substrat masuk ada sedikit perubahan sehingga dia seperti menggenggam substrat tersebut.
Dan ketika membentuk kompleks seperti ini, sebetulnya terbentuk ikatan kimia juga antara substrat dengan enzim ini. Ikatan yang terbentuk di antara substrat dan enzim ini adalah ikatan lemah, yaitu ikatan hidrogen. Pada umumnya ikatan hidrogen yang terbentuk. Dan sekali lagi saya ingatkan, terjadi perubahan. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan enzim itu tidak mengalami perubahan, kita dulu mengenal ada hipotesis Lock and Key, Kuci dan Gembok, dan induced fit. Yaitu kalau induced fit itu enzim bisa berubah. Sebetulnya enzim itu strukturnya bisa berubah. Sedikit mengalami perubahan ketika substratnya itu sudah masuk. Inilah buktinya. Sehingga hipotesis induced fit itu dapat diterima. Begitu ya. Nah, lalu mengapa enzim dapat berperan mempercepat atau menurunkan energi aktivasi dari suatu reaksi biokimia? Kok bisa sih energi aktivasinya menurun? Kok bisa kondisi transisi dari molekul yang akan bereaksi itu menjadi menurun sehingga energi yang dibutuhkan untuk reaksi menjadi lebih dikit dan waktu yang dibutuhkan untuk reaksi tersebut terjadi juga menjadi lebih pendek? Kita bisa menjawab pertanyaan tersebut dari bagan ini. Di sini bisa kita lihat ya, misalkan di sini ada dua substrat. Substratnya warna merah dan warna hijau. Kemudian di sini ada enzim yang sisi aktifnya masih kosong. Belum ada substrat di sini. Nah, ketika dua substrat ini kemudian bertemu dengan enzim, mereka akan membentuk kompleks enzim substrat. Kita lihat lagi, substrat ini masuk ke dalam sisi aktif dan membentuk ikatan yang lemah seperti ikatan hidrogen. Atau mungkin pada reaksi yang lain membentuk ikatan ionik, tidak selalu ikatan hidrogen. Nah, ketika substrat tersebut berada di sisi aktif, maka reaksi biokimia menjadi lebih cepat, energi yang dibutuhkan juga menjadi lebih rendah. Kenapa? Karena ada kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Setidaknya ada 4 kemungkinan yang menyebabkan enzim tersebut dapat mengkatalisis proses biokimia tadi. Yang pertama adalah enzim tersebut, khususnya sisi aktif tersebut berperan sebagai template atau sebagai cetakan dari substrat, sehingga substrat tersebut dapat terposisikan menjadi posisi yang paling ideal untuk bereaksi. Bayangkan ketika dua substrat ini tidak di dalam sisi aktif dari enzim, maka posisi dari kedua substrat ini bisa bebas. Namun ketika masuk ke sisi aktif, kedua substrat ini diatur sehingga membentuk posisi yang paling ideal, sehingga posisi tersebut memungkinkan kedua substrat tersebut bereaksi menjadi lebih optimal. Jadinya sisi aktifnya sebagai ruangan untuk memposisikan dua substrat pada posisi yang paling bagus untuk mengalami reaksi kimia. Kemungkinan yang lain adalah sisi aktif atau enzim ini berperan untuk melakukan penekanan pada substrat dan menstabilkan substrat-substrat tersebut sehingga menghasilkan kondisi yang transisi tadi. Jadinya keberadaan active site, keberadaan enzim berperan untuk menekan substrat tadi sehingga menjadi lebih stabil. Kalau di luar enzim, mereka substrat bisa berinteraksi tetapi tidak stabil. Karena kurang stabil, maka untuk mencapai kondisi transisi bisa saja gagal. Awalnya dua substrat bergabung, mau menuju kondisi transisi gagal lepas lagi. Namun keberadaan enzim tadi bisa menekan kedua substrat tadi, menstabilkannya hingga memudahkan kedua substrat tadi mencapai kondisi transisi. Fungsi lain dari enzim adalah menyediakan lingkungan yang cocok sehingga reaksi dapat berjalan lebih optimal. Kita kalau belajar makhluk hidup itu tersusun atas sel. Dan di dalam sel ada berbagai zat kimia, makromolekul dan molekul. Molekul-molekul inilah yang nanti akan melakukan proses metabolisme. Dan kalau kita belajar sel, sebetulnya di dalam sel itu ada berbagai komponen lain, ada berbagai molekul lain, dan di lingkungan tersebut pH-nya bisa tinggi, pH-nya bisa rendah. Nah, keberadaan enzim ini dapat memberikan ruangan bagi substrat agar
ruangan tersebut menjadi lingkungan yang optimal. Jadi semacam microenvironment, lingkungan mini bagi substrat agar substrat tersebut tidak terganggu oleh lingkungan yang tadi campur aduk di dalam sel. Selain itu, cara lain dari enzim kenapa bisa mempercepat reaksi kimia, karena dia juga bisa berpartisipasi secara langsung dalam reaksi katalisis. Ini alternatif lain kenapa enzim dapat mempercepat reaksi kimia tadi. Berperan, berpartisipasi secara langsung dalam reaksi katalisis. Nah, dari berbagai alternatif cara kerja enzim tadi, akhirnya reaksi kimia menjadi lebih cepat sehingga produk yang dihasilkan juga menjadi lebih cepat dan energi yang dibutuhkan menjadi lebih rendah juga. Ketika produk sudah dihasilkan, maka produk langsung dilepaskan sehingga enzim sisi aktifnya kosong lagi dan dia siap menerima substrat baru. Seberapa lama reaksi ini? Sangat cepat. Bahkan dalam 1 detik saja enzim itu dapat menerima ratusan bahkan ribuan substrat. Sehingga dalam 1 detik atau 1 menit reaksi biokimia di dalam sel yang melibatkan salah satu enzim itu dapat terjadi amat sangat banyak. Oke, demikian penjelasan sederhana dari fungsi dan cara kerja enzim. Enzim merupakan salah satu molekul yang penting bagi kehidupan. Dan enzim sendiri merupakan protein. Karena dia protein, dia memiliki sifat-sifat dari protein. Dia itu dapat berubah strukturnya. Dan bisa saja mengalami denaturasi ketika mendapatkan pH yang terlalu tinggi atau temperatur yang terlalu tinggi. Dan memiliki berbagai karakteristik lain layaknya protein yang lain. Oleh karena itu enzim ada kalanya mengalami penurunan aktivitas. Sehingga proses katalisis menjadi menurun lajunya. Nah, berbagai faktor yang dapat mempengaruhi cara kerja enzim dan laju reaksi yang melibatkan enzim tadi akan kita jelaskan di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.